Malam. Di Suci 4 saya itu finalis yang paling tua. Saking tuanya, saya dulu waktu SD itu nggak dapat pelajaran sejarah. Karena sejarahnya dimulai dari saya. Uus itu lucu banget ya. Dia Suci 3 tapi close-make minggu pertama. Minggu ketiga. Iya, saya itu finalis dengan follower di Twitter yang paling sedikit. Dari 16 finalis itu saya follower yang paling sedikit. Saya cuma 1.200. Setiap hari itu nambah rata-rata cuma 5. Unfollow 2 orang. Yang 3 unfollow besoknya. Ngajak temennya 2 lagi. Minus 2. Tapi saya sudah ikhlas, saya sudah legowo meskipun close mic. Karena memang saya stand up comedy itu bukan untuk cari uang, cari popularitas, bukan ya. Cari job. Ya syukurlah setelah di Kompas ini, job saya di Surabaya itu lumayan ya. Saya itu pernah sehari sampai 2 kali. Jadi siang itu ngejob di sebuah pameran buku, terus sorenya di bengkel besar di Surabaya gitu, ganti oli. Saya itu finalis yang paling tua dan paling tidak dikenali. Nggak ada yang mau ngajak foto sama saya. Beneran, saya itu dari Surabaya kan, dari perwakilan Surabaya itu ada 3, saya, Dodit, sama Arif Alfiansa, masih ingat ya. Setiap kali berangkat bareng-bareng di bandara, itu saya yang paling tidak dikenali. Saya itu pernah suatu hari sama Dodit di smoking room, di bandara di smoking room, duduk nongkrong berdua, tiba-tiba ada ABG datang. Saya dilewati, Mas Dodit boleh minta foto? Saya ada di situ, saya dilewati. Saya ngasih kode dong, finalis. Dia tetap tidak bereaksi. Suci 4. Dia tetap nggak tahu. Tapi akhirnya dia sadar. Walah, makanya Pak sudah tua nggak usah ngerokok. Pemilu presiden ya. Menurut saya kita harus bersyukur karena pemilu presiden tahun ini kita hanya punya 2 calon. Presiden Indonesia nanti itu harus bisa mengatasi kemiskinan, tapi tidak lewat jalur ekonomi. Karena gini, menurut saya orang miskin itu bukan masalah di ekonomi. Anda pasti pernah tahu, baca artikel ada pengemis yang sebulan penghasilannya bisa jutaan, benar ya? Ada juga pemulung di Surabaya itu, dia itu pemulung dari Madura, kerjaannya di Surabaya apa? Mulung kerdus. Tapi di Madura dia punya rumah mewah 3 lantai, dari kerdus. Di Jakarta, semua pengemis di Jakarta itu katanya impor dari Jawa Timur dan dari Jawa Tengah. Begitu lebaran, mereka mudik lebaran, mereka semua bantingan urunan untuk charter bis. Jadi tidak ada masalah ekonomi sebenarnya, mereka charter bis untuk mudik ke Jawa Timur. Mungkin di dalam bis itu nanti mereka saling ngemis satu sama lain. Presiden kita harus memberi teladan, dia harus memberi teladan sebuah gaya hidup yang sederhana. Bukan gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup kita ini konsumtif. Kita terkenal bangsa yang konsumtif, suka mengkonsumsi. Kita ini semua korban iklan. Apa aja dibeli, kita korban iklan. Kalau Sri tadi itu korban cinta dan perasaan. Kalau Benny korban malpraktek. Kita ini korban iklan ya. Kenapa saya bilang kita korban iklan? Karena iklan itu menciptakan kebutuhan-kebutuhan baru yang selama ini tidak pernah kita pikirkan. Tahu-tahu ada kebutuhan baru. Contoh yang paling nyata itu apa? Krim pemutih ketiak. Tiba-tiba kita dipaksa untuk butuh krim pemutih ketiak, terutama yang cewek-cewek ini. Teman saya di kantor itu dia pakai krim pemutih ketiak itu. Saya tanya, Mbak kamu kenapa pakai krim pemutih ketiak? Oh iya Mas, saya kepingin ketiak saya itu bersih dan cemerlang. Bersih, cemerlang dan licin. Ya udah Mbak, pasang keramik aja Mbak.
Dia itu ke kantor naik motor, pakai baju you can see gitu. Jadi kalau mau belok kanan dia enggak pakai sen, cukup diangkat aja, kling 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 gitu. Selamat malam, nama saya Yudit.